Taman Ngesus Punggawan Kota Surakarta. Tempat saya berdiri saat ini teman-teman, ini akan yang jadi bahasan kita di Sudut Kota episode kedua, yaitu Jelajah Kota Mangkunegaran. Nanti juga saya akan ketemu sama Mas Apri, Muhammad Aprianto, yang menjadi koordinator atau subkoordinator ya. Ini adalah dari Surakarta Walking Tour. Seperti apa sih sebenarnya lingkar di sekitar Monumen Pers dan juga Taman Punggawan ini yang juga menjadi Kota Mangkunegaran. Jelajah Kota Mangkunegaran akan kita bahas di Sudut Kota kali ini. Ikutin terus di Sudut Kota. Selamat datang di Sudut Kota, episode Jelajah Kota Mangkunegaran. Halo Mas Apri, apa kabar? Baik Mbak Senja, apa kabar? Baik juga. Oke. Kita kayak ngobrol sambil duduk kali ya Yuk. di sini ya. Ya. Ya teman-teman, sekarang kita berdua nih sudah ada di Taman Punggawan Surakarta yang biasanya pasti semua orang yang ke Solo nih lewat sini karena ini juga salah satu tengah kota ya di sekitar Monumen Pers, disebut sebagai Kota Mangkunegaran. Yang akan kita bahas di episode kali ini di Sudut Kota adalah Jelajah Kota Mangkunegaran. Saya sudah bersama dengan yang mengerti, yang berkompeten seputar sejarah. Ada Mas Apri dari Surakarta Walking Tour. Ya. Ini kalau kita ngomongin seputar Solo dan budaya wisata kan berkembang begitu pesat kalau kita lihat Ya. beberapa tahun terakhir Mas Apri Betul, ya. betul. Dan mungkin banyak yang tahu daerah sini, tapi nggak tahu kalau ternyata ada sebutannya adalah Kota Mangkunegaran. Ya. Mungkin kalau secara filosofi singkat itu seperti apa sih Mas Apri? Oke. Jadi di Kota Mangkunegaran ini kalau kita lacakannya dari data historis ya, dari peta itu memang di sini apa ya jantung kehidupannya di Mangkunegaran. Oke. Di luar tembok pura Mangkunegaran ya. Betul. Jadi makanya di sini ada mungkin kita bisa melihat langsung itu di Monumen Pers dulu adalah tempat hiburannya begitu. Lalu di seberangnya itu ada sisi timurnya ada tempat hiburan juga Societed itu yang sekarang digunakan sebagai rumah dinas wakil wali kota. Oke. Lalu di sisi utaranya atau sisi apa ya kiri dari Monumen Pers itu ada Taman Ngesus ini, Taman Punggawan ini. Gitu. Taman Punggawan tempat kita Ya. berdiri sekarang, dan saya juga baru sadar ternyata lumayan ramai ya. Lumayan Kalau ramai. kita bisa pikir biasanya kan taman-taman yang mungkin lebih banyak dikunjungi itu kayak Balai Kambang yang sekarang juga masih proses finalisasi Ya, revitalisasi. revitalisasi. Kemudian ada taman-taman yang lain. Ini perbedaannya kalau di Taman Punggawan tuh seperti apa sih kalau secara historis, Mas? Ya, kalau secara historis sih sebenarnya di Taman Punggawan ini juga dibangun pada masa Mangkunegara ke-7 sama juga. Dan untuk wilayahnya sendiri ini dulu namanya Kusumawardhani Plan. Kusumawardhani Plan. Gitu. Wah. Jadi itu dari nama putrinya, Mbak. Dari putrinya Mangkunegara ke-7 dulu namanya Gusti Nurul Kusumawardhani lah gitu. Nah, ini diambil nama belakangnya untuk dijadikan nama area taman di sini. Tapi seiring berjalannya waktu karena taman ini berada atau berlokasi di wilayah Punggawan, makanya taman ini disebut juga Taman Ngesus Punggawan gitu. Oke, jadi itu ya. Betul. Kenapa dinamakan tidak hanya Taman Punggawan tapi ada Taman Ngesus Ya. Punggawan tadi, ada sejarahnya juga. Nah, banyak tuh dari kita yang taunya Mangkunegaran ya hanya di Pura Mangkunegaran Ya. saja, padahal ada bagian-bagian lainnya yang bisa juga teman-teman ini main ke sini untuk menikmati. Lumayan asri juga tempatnya dan Adem kalau juga ya. adem juga betul. Ini kan mulai revitalisasi tahun 2020 ya. Ya. Itu sebelumnya kalau Mas Apri bandingkan apakah seberapa banyak perbedaannya? Wah, kalau kita bandingin sama kondisi yang sebelumnya ini boleh dikatakan drastis ya, karena dulu kan terkesan agak tertutup remang gitu loh. Oke. Kalau sekarang kan langsung terbuka dan seger dan kunjungannya untuk apa ya para masyarakat itu mulai apa antusiasmenya banyak juga gitu. Mbak Senja juga tahu sendiri tadi kita waktu Betul. kesini itu Tapi ramai banyak juga ya, banyak padahal banget. ini tuh jam weekday gitu Ya, ya. weekday gitu. Untuk apa ya, sekedar nyantai lah atau sekedar jalan-jalan menikmati suasana gitu.
Oke, Taman Punggawan, Taman Ngesus Punggawan, teman-teman ya bisa main ke sini juga karena ada di area Monumen Pers. Karena biasanya itu lebih ke Monumen Persnya. Betul. Ada banyak event di sana. Nanti kita kayaknya juga akan jalan-jalan sedikit ya ke 3 lokasi yang juga masuk di jelajah Kota Mangkunegaran di sudut kota kali ini. Tapi kalau ngomongin seputar wisata sejarah Kota Solo, jelas ya, Solo kota budaya. Dan kalau kita lihat juga dengan kemasan-kemasan menarik, tempat-tempat wisata yang ada unsur sejarahnya kali ini tuh juga membuat anak-anak muda tuh jadi tertarik gitu ya untuk datang. Atau mungkin awalnya FOMO, jadi akhirnya tuh ingin benar-benar mempelajari. Karena Mas Apri kan ini sebagai salah satu yang lumayan concern ya di bidang budaya sejarah gitu ya. Jadi memang akhir-akhir ini memang Solo jadi ini ya, magnet punya buat banyak hal gitu, terutama wisatanya gitu. Apalagi di Solo sendiri tidak memiliki alam, mungkin kayak pantai gitu di Solo nggak ada gitu. Jadi potensinya apa? Potensinya ya secara kultural atau budaya itu tadi, secara historis sejarahnya itu kuat banget gitu dan sangat otentik di sini. Gitu. Apalagi kita punya 2 pemangku kebudayaan yang besar gitu, ada Kasunanan Surakarta sama Mangkunegaran. Nah itu jadi potensi yang otentik dan tidak ada bandingannya jika dibanding kota-kota lain. Wah, cuma Solo yang punya berarti Solo ya. Oke. Nah ini kalau misalkan tadi ada Balai Kambang, ada Taman Punggawan. Taman-taman lain yang juga mengandung unsur histori ada apa aja nih Mas Apri? Selain sini Punggawan, lalu Balai Kambang yang notabene secara kepemilikan administrasi wilayahnya Mangkunegaran, itu kita punya juga mungkin terkenalnya di orang-orang Solo itu masyarakat Bonrojo ya, atau Taman Sriwedari. Itu juga sangat historis dan secara administrasi kewilayahan itu masuk wilayah dari Kasunanan, Keraton Kasunanan Surakarta. Kasunanan Surakarta. Berarti memang taman-taman di Kota Solo ini ya antara punyanya Mangkunegaran ataupun Kasunanan. Ada erat kaitannya gitu ya. Betul. Dan ini Mbak, pembangunannya di era-era yang sama gitu, di 1900-an awal gitu. Untuk itu warga masyarakat Solo di awal abad 20 itu diuntungkan gitu karena dua rajanya ini seneng banget untuk membangun kota, terus memperbaiki, mempercantik lah gitu. Solo bersolek benar-benar di awal abad 20 itu. Oke, nah Mas Apri ini kan juga akademisi, kemudian juga yang concern dengan budaya sejarah, berkembang juga bersama dengan Surakarta Walking Tour. Sudah berapa tahun berjalan Mas? Kalau kami Surakarta Walking Tour tuh dari 2017, berarti mungkin 7 tahunan. 7 tahun berjalan ya. Kalau misalkan teman-teman nih bisa follow Instagramnya @Surakarta Walking Tour, karena kegiatannya rutin, banyak dan menarik. Sempat yang hype tuh pernah kemana aja nih Mas Apri? Kalau kita sekarang mengembangkan jadi 65 rute jelajah Mbak. Tapi 66 lah gitu. Gitu. Untuk beberapa kita bilangnya rute favorit gitu ya, karena antusiasmenya tinggi gitu, dan ketika dibuka open trip langsung penuh. Itu ada Kampung Batik Lawean, itu juga selalu penuh dan cepat gitu. Lalu area Mangkunegaran, lalu juga yang tidak kalah menarik itu Kota Lama Surakarta. Itu juga jadi salah satu campaign kita untuk mengenalkan gitu. Solo emang ada, Kota Lama ada gitu. Makanya ikuti kami gitu. Waduh, biasa Kota Lama itu kan kota tua aja. Ya, kota Lama di Semarang. Solo tuh juga punya Solo ya. Punya. Oke. Ini 2024 apakah sudah banyak agenda mumpung masih awal ya. Hampir pertengahan lah ya. Hampir pertengahan lah ya. Kita sudah ada beberapa gitu. Apalagi nanti menyambut Ramadan, kita punya rute-rute khusus yang hanya ada di Ramadan gitu. Oke. Wah, jadi bisa langsung ikutan juga, dan kayaknya habis ini kita mau agak sedikit jalan-jalan teman-teman ya, supaya sama-sama bisa menikmati liburan visual dulu, liburan online dulu, memutari kawasan di Kota Mangkunegaran alias ada di Taman Punggawan Ngesus. Tetap di sudut kota.
kalau Mas Apri sendiri ini udah hobi dulu kah awalnya untuk Iya. akhirnya terjun? Karena kan kayaknya ini ya, masih jarang ya ketika Iya, jarang. Kita seneng jalan-jalan aja sih intinya gitu. senang jalan-jalan, terus akhirnya kuliahnya juga di jurusan Sejarah, yang sama gitu. sejarah. Itu jarang loh Mas. Awalnya apakah memang tertariknya awal tuh apakah memang dari sekolah suka pelajaran sejarah? Iya, dari SMA emang mempelajari? seneng sejarah. Jadi makanya terus lanjutkan kuliah, terus lanjut kuliah lagi juga di sejarah. Sampai akhirnya terjun Terjun bener langsung di dunia beneran di sejarah sejarah. juga ya. Oke, ini masih ada di sudut kota teman-teman dan juga kita masih ada di episode Jelajah Kota Mangkunegaran. Nah ini nih, ini kita nggak gimmick ya, beneran adem ya, Adem. karena memang ada di tengah kota Solo dengan hiruk pikuknya, bagaimana ramenya. Ini kita ada produksi sekitar jam 11 siang dan ya memang seramai ini gitu. Terus kalau kita ngomongin seputar ruang terbuka hijau, Ya. ini kan menjadi salah satu concern juga dari pemerintah kota dengan diperbaikinya atau dibuat lebih menariknya lagi Betul. ruang terbuka di kota Solo. Mas Apri pandangannya seperti apa sih Mas? Harus disambut dengan baik dan positif sih, karena beberapa ruang-ruang publik ini akhirnya diaktifasi lagi gitu, dan diaktifasi, direvitalisasi lagi untuk dibaguskan gitu, dan mungkin ini jadi alternatif juga untuk entah itu wisata atau sekarang kalimat ininya tempat healing atau Oh apa iya, gitu ya, hidden gem hidden gitu. gem gitu. Itu kan bisa jadi alternatif teman-teman, jadi tempat apa ya, nongkrong, tempat apa kontemplasi lah atau apa, itu jadi lebih banyak pilihannya gitu di tempat Solo, selain mungkin tempat wisata-wisata yang apa ya, sifatnya statis gitu. Tapi di taman-taman ini jadi ada tawaran lain gitu. Oh, oke, jadi nggak cuma taman aja, Ya. kemudian kayak bingung mau ngapain di Bingung taman. ngapain. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana menarik, ada cerita di baliknya, yang Betul. ada unsur sejarahnya juga Betul, betul. dari kota Solo sendiri teman-teman. Oke, sudut kota masih akan ngobrol nih, dan kalau kita bahas seputar Surakarta Walking Tour nih, Ya. 7 tahun berjalan. Dan kalau kita lihat 7 tahun ini kan pasti banyak banget perubahan ya Mas. Pasti. Sekarang era digital, semua dikontenin, Iya. semua mau FYP. Ngaruh nggak nih ke bagaimana keberlangsungan? Karena kan kalau kita pikir kan sekarang tuh banyak ya komunitas sejenis yang juga visi misi atau goalsnya tuh sama Ya. gitu, untuk lebih memajukan lagi bagaimana minat wisatawan. Kalau dari Surakarta Walking Tour Ya, seperti memang kalau latar belakang teman-teman yang ikut kami jalan itu beragam ya Mbak. Ada mungkin seneng yang travel gitu, lalu ada yang benar-benar belajar sejarah, lalu juga ada orang yang seneng foto. Nah, yang terakhir ini ada yang seneng konten. Nah, itulah yang mungkin memicu beberapa teman-teman yang lain untuk kok udah ke tempat ini aku belum, nah itu betul. tempat ini aku belum, itu yang jadi mungkin itu jadi pemicu juga itu. Tapi kita ambil positifnya, berarti teman-teman pengen mengenali kotanya sendiri itu lebih dalam lagi gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya, garis bawah itu bahwa Jadi nggak ternyata- apa-apa, hanya ngonten dulu nggak apa-apa, Nggak apa-apa, untuk nggak kemudian apa-apa. nanti kan jadi akan tahu betul, seperti betul. apa. Perkenalan dulu, Perkenalan dulu, baik. Tapi biasa kalau di Surakarta Walking Tour sendiri, para pesertanya nih yang biasanya kan biasa ini ya, ada pendaftarannya kemudian ada Ya. kuotanya gitu. Ya. Itu apakah sudah mulai banyak yang dari luar kota Solo, Mas Apri? Sekarang kalau menurut data sudah banyak, Mbak. Bahkan kota kedua setelah Solo itu Jakarta gitu. Jakarta ya? Jadi pendaftar, kesini ya. untuk ikutan tour ya? Ada yang sengaja kayak gitu, itu bikin kita terharu kalau yang Waduh, tapi agak- terkadang tapi terkadang ada yang mungkin lagi transit di Solo atau sebelum ke kota-kota lain itu lagi stay di Solo ikut kami itu. Yang paling besar memang kota Solo itu peminatnya. Lalu yang kedua Jakarta, ketiga Semarang kayak gitu. Jadi kota-kota lain malah yang senang banget ikut kami jalan. Benar, karena mungkin juga kalau kita lihat beberapa tahun belakang ini kan Solo lumayan keangkat lah ya. Betul. Sangat terangkat, bahkan Jadi- tidak hanya lumayan dari pembangunan, politik juga berpengaruh Betul. ya Mas Apri Jadi ya. media magnet ya jadi. Media magnet, betul. Jadi kayak mini atau bisa jadi Apa? dua ibu kotanya kan Semarang nih. Oh, Jawa iya. Tengah jadi ada Solo juga yang juga keangkat gitu ya untuk kali ini ya. Nah ini kalau melihat anak-anak muda atau sekarang sebutannya Gen Z gitu Gen ya. Z. Minat itu kan kalau misalkan kita bahas putar bagaimana memberikan pemahaman sejarah itu kan harus bener-bener yang membuat mereka tuh tertariknya tuh beneran Nah, bukan paksaan gitu. nah itu. Tantangannya dari Nah Surakarta itu Walking Tour tantangan seperti apa? terbesarnya karena stigma orang gitu, apalagi tentang sejarah kan ngapain sih belajar Pusing, sejarah, hafalan, terus itu kuno lah ya. Tapi kalau kita ngemasnya berbeda Pak, jadi kita
menghubungkan kekunoan itu menjadi kekinian itu ada jembatannya. Jembatannya itu nanti kita kemasnya secara biasa kreatif kita mungkin gitu. Kemasnya secara fun, jalan-jalan. Nggak mungkin kan belajar jalan sambil jalan itu ketiduran kan nggak mungkin. mungkin ya. Makanya kita ajak jalan-jalan terus belajarnya langsung onset gitu Mas. Ke Taman Punggawan ya ke Taman Punggawan gitu. Nanti ke titik A ya ke titik A langsung. Jadi itu jadi ada gregetnya lah itu. Itu yang kita upayakan terus untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Karena memang yang lumayan perlu dijaga adalah komitmen dan konsistensinya Betul, ya. betul. 7 tahun berjalan ini dari Surakarta Walking Tour, seperti apa sih rencana-rencana atau goals-goals berikutnya? Karena kan tadi ya, ini teman-teman yang udah follow pasti lihat dong followernya itu adalah organik kalau kata Mas Apri ya. Nggak beli itu. Nggak beli follower ya. Jadi tetap sih kita pengen mengembangkan di wilayah Solo secara lebih luas lagi gitu. Tapi kita juga sudah berniat untuk pola-pola seperti ini kita kembangkan di kota-kota lain gitu. Karena setiap kota, setiap wilayah, setiap desa, setiap kampung, area atau apapun itu sebutannya pasti punya potensi historis penting. Dan ini jadi mengangkat identitas lokal gitu untuk dikenalkan. Terkadang kita malu gitu kalau kita orang Solo gitu nggak tahu sejarah kotanya sendiri itu. Jadi ini visi misi itu atau apa ya jangka panjang yang pengen kita sampaikan ke teman-teman terutama anak muda itu. Oke, jadi supaya sama-sama merawat sejarah ini, karena kan harus ada regenerasi di sana ya. Oke, kalau masih ngomongin kita balik lagi ke Kota Mangkunegaran ya, yang sekarang tempat kita berdiri, teman-teman ada di Taman Ngesus Punggawan. Ayo mampir ke sini untuk main ataupun jajan di sekitar sini karena ini lumayan teduh ya untuk teman-teman jalan kaki juga atau bisa muter-muter di area sini atau mau ke tamannya gitu ataupun kalau misalnya kayak ada COD-an atau apa itu bisa boleh piknik kecil gitu kecil di sini ya. Ini ada tadi kalau Mas Apri sampaikan ada 3 utama ya komponen utama di sini ada taman, associated. Itu ada sejarah menariknya nggak sih Mas? Perubahan dari Society kemudian ke rumah dinas Wawali ya, kalau kita lihat sebelah sana. Nanti kita akan ambil gambar juga di sana. Jadi beberapa titik menarik di tengah kota Mangkunegaran ini memang selain taman ini ada Monumen Pers itu atau Society Mangkunegaran dulu itu. Dan jika kita melacak atau membaca siapa pembangunnya yang paling dulu itu arsitekturnya malah orang Jawa loh. Namanya Atmodirono. Itu yang ternyata menarik. Ya? Ternyata orang Jawa gitu. Orang pribumi lah kalau dalam istilah dulu. Kalau yang seberangnya yang di sisi timur itu Society Militer Mangkunegaran. Jadi bedanya dengan Society Mangkunegaran apa? Kalau sana khusus untuk teman-teman yang dari militer. Di legiun-legiun dulu lah. Dan sekarang digunakan sebagai rumah dinas wakil wali kota. Rumah dinas wakil wali kota. Betul. Bahkan tadi tim kita juga baru tahu ya kalau ternyata di sana itu adalah rumah dinas wakil wali kota. Padahal taunya lebih ke monumen persnya aja ya. Dan ada bundaran di sini sebagai salah satu jalur penghubung juga di Kota Solo antar Kota Solo yang bisa teman-teman nikmati juga. Kita kayak akan jalan-jalan lagi kali ya Mas boleh, ya. nanti kita akan jalan-jalan keliling. Jadi masih di sudut kota. Nah ini Mbak, ini yang jadi Society Militer Mangkunegaran dan ini sekarang digunakan sebagai ini ya rumah dinas wakil wali kota dan sangat terawat kalau dilihat dari bangunannya. Karena juga masih aktif digunakan sampai sekarang. Apakah memang ini sejak tahun berapa nih Mas Apri digunakan sebagai rumah dinas wakil wali kota? Pasca kemerdekaan juga, pasca kemerdekaan. Cuman emang kalau dari wilayah sama bangunannya ini masih di wilayah Mangkunegaran juga. Makanya pewarnaannya sama apa ya coraknya karakternya Mangkunegaran banget.
Mangkunegaran banget, betul ya, vibes Mangkunegaran sangat terasa di Iya, sini. Dan kalau mungkin sebagian orang taunya atau lebih banyak masyarakat yang tahu tuh Loji Gandrung sebagai rumah dinas wali wali kota. kotanya, gitu. Dan nggak terlalu banyak yang ngeh bahwa Iya. di mana walinya Iya, rumah dinas ya itu ada ternyata di di sini. sini. Sini ya, oke. Kalau misalkan perbedaannya dengan Loji Gandrung itu apakah ada satu benang merah nggak sih Oh Mas? banget. Kalau di Loji Gandrung itu kan rumahnya bekas orang Belanda gitu. Betul. Kalau ini kan punya kerajaan tradisional gitu, punyanya Mangkunegaran. Itu secara kepemilikan udah beda apa dan karakter bangunannya beda. Gitu. Bisa dilihat kalau dibandingkan dengan Loji Gandrung yang sangat bangunan Eropa banget Iya. lah gitu. Kalau ini ada pendoponya dan masih asri, bagus. Nah, teman-teman, ini masih ada di sudut kota untuk episode Jelajah Kota Mangkunegaran. Benar-benar di pinggir jalan menuju siang hari, menuju pertengahan hari. Ini ada di antara Monumen Pers Nasional dan juga di sebelah sana. Yang tadi kita sudah obrolkan juga Mas Iya, Apri ya. Rumah dinas wakil wali kota ya. Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surakarta. Ini kalau ngomongin tentang Monumen Pers kan banyak yang taunya ya ini kan dari Kementerian Komunikasi dan Iya, Informatika. iya. Kalau dilihat dari perubahan dulu Sosiatid, kemudian akhirnya sekarang tuh seperti apa sih secara sejarahnya Mas? Kalau secara historisnya kan memang dulu tempat hiburan ya, gitu. Jadi tempat untuk bersenang-senang. Terus kemudian pasca kemerdekaan kan itu jadi kita bilangnya pergerakan jurnalistik di Solo kan juga lumayan luar biasa gitu. Iya. Dan disinilah lahir PWI itu juga. Betul. Makanya terus kemudian ini sekarang di bawah naungan Kominfo ya, Kominfo di Indonesia gitu. Tapi setidaknya kalau secara historis bangunannya gitu terjaga gitu, itu yang paling kita senangi gitu, karena masih diuri-uri untuk bangunan cagar budayanya. Karena ini jadi salah satu ikon juga ya Betul, untuk Kota betul, Solo betul, ya, betul. Monumen Pers Nasional ada di Kota Surakarta Betul. dan termasuk dalam lingkar Kota Mangkunegaran. Kota Mangkunegaran. Tadi. Kalau misalkan tadi ada Kota Lama, ada Kota Mangkunegaran, mungkin ada spillan yang menarik lainnya kota di Solo? Banyak ya, jadi di Solo itu setiap kampung punya sejarahnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman mungkin pas main ke Solo itu setiap kampung pasti punya historisnya masing-masing, itu yang menariknya di situ. Ini kita baru muter satu daerah Ya, aja ini baru udah satu daerah ini. menguak banyak sejarah ya yang kita ulas di sudut kota untuk Oke. episode Jelajah Kota Mangkunegaran. Terima kasih banyak Mas Sama-sama Mbak Apri. Senja, sampai ketemu Semoga lagi. Sukses Siap, amin. untuk Surakarta Walking Terima kasih, Tour. terima Kapan-kapan kasih. kita akhirnya bisa kolaborasi. Siap, juga. terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi ulasan menarik kita, keseruan barengan Mas Apri dari Surakarta Walking Tour di sudut kota untuk episode Jelajah Kota Mangkunegaran. Sampai jumpa di episode berikutnya.